Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan tampilkan hasil investasi saya di reksadana saham di aplikasi Bibit Reksadana. Dan saya akan review secara singkat tentang indeks IDX30 dan juga indeks syariah. Jika kalian ada saran, masukan, atau mungkin usulan topik yang lainnya, kalian bisa sampaikan di bawah. Terima kasih. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan juga cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Untuk saat ini, ketika kalian ingin berinvestasi di reksadana atau kalian ingin membeli reksadana, caranya cukup mudah. Kalian tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Di sini saya akan tampilkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Misal di aplikasi Ajaib. Jadi di aplikasi ini selain kalian bisa membeli reksadana, kalian juga bisa membeli saham. Jadi kalau misal kalian ingin membeli reksadana sekaligus membeli saham, kalian bisa download di aplikasi Ajaib ini. Terus kemudian di aplikasi Tokopedia. Jadi di Tokopedia juga sudah bisa membeli reksadana, tetapi jenisnya terbatas, hanya reksadana pasar uang. Jadi untuk reksadana saham, reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi, serta reksadana campuran tidak terdapat di Tokopedia. Terus kemudian di aplikasi Bibit. Ini adalah aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Di sini ada fitur yang sangat menarik, yaitu fitur Robo Advisor. Jadi kita tidak perlu menganalisa kinerja produk reksadana. Kan produk reksadana ini banyak sekali. Jadi oleh fitur Robo Advisor Bibit, kita direkomendasikan reksadana terbaik yang bisa kita beli. Jadi seperti itu. Terus kemudian untuk pembayarannya juga sangat mudah. Kita sudah bisa menggunakan GoPay serta link aja. Terus aplikasi lainnya misal di aplikasi Bareksa dan juga di Tanam Duit. Dan pastikan ketika kalian ingin membeli reksadana secara online, aplikasi tersebut sudah mendapatkan lisensi atau izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jika kalian ingin tahu tutorial cara membeli reksadana secara online, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Jadi di sini saya berinvestasi di dua manajer investasi. Yang pertama di Afrish Asset Management dan yang kedua di Dana Reksa Investment Management. Jadi untuk di Dana Reksa Investment Management, saya memilih produk Dana Reksa Indeks Syariah. Sedangkan untuk di Afrish Asset Management, saya memilih Afrish IDX30. Jadi di sini saya memilih reksadana indeks saham. Jadi saya tidak memilih reksadana saham. Jadi mungkin ada pertanyaan kenapa saya memilih reksadana indeks saham dan tidak memilih reksadana saham. Jadi pertimbangannya yang pertama dari manajemen fee. Jadi kalau misal di reksadana indeks itu manajemen fee-nya lebih kecil dari reksadana saham. Nanti saya akan tampilkan di aplikasi Bibit perbandingannya antara reksadana indeks saham dan juga reksadana saham. Karena di reksadana indeks ini dikelola secara pasif, makanya atau efeknya dana manajemen fee-nya lebih kecil. Terus kemudian di reksadana indeks saham ini juga berinvestasinya di kapitalisasi pasar yang besar. Jadi misal di produk Afrish IDX30, dia menginvestasikan ke 30 perusahaan terbesar di Indonesia. Jadi untuk perusahaan-perusahaan kecil dia tidak investasi di situ. Jadi terbilang untuk reksadana indeks IDX30 itu terbilang aman. Jadi misal alokasi terbesarnya di Bank
Bank Sentral Asia, Bank BRI, Astra Internasional, Unilever Indonesia, dan juga Telkom Indonesia, seperti itu. Jadi pertimbangannya dua itu, dari manajemen fee yang lebih kecil dan juga dari segi keamanannya, karena di reksadana indeks IWD-X30 itu diinvestasikan di 30 perusahaan terbesar. Sedangkan kalau misal di reksadana saham itu bisa diinvestasikan ke 700 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, seperti itu. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit Reksadana. Di sini saya sudah berinvestasi sekitar Rp800.000 dan sudah mendapatkan keuntungan Rp47.000. Jadi kalau misal dipersenkan itu 5,78%. Tapi di sini untuk jenis reksadana saham dan reksadana indeks saya berinvestasi dengan nilai total sekitar Rp400.000. Saya masukkan ke portofolio dana pensiun. Jadi sebelum masuk ke hasil investasi saya akan bandingkan terlebih dahulu manajemen fee. Atau manajemen fee ini adalah biaya yang diambil oleh manajer investasi, seperti itu. Saya akan bandingkan manajemen fee dari produk reksadana saham dengan reksadana indeks. Kita bisa masuk ke pilih reksadana sendiri dan pilih yang saham. Kita klik di sini. Saya akan coba. Jadi untuk reksadana indeks itu sangat mudah. Di belakangnya itu ada nama indeksnya. Saya akan cari. Misal ini BNP Paribas Pesona Syariah, itu misal ini BNIAM Index IDX30. Ini adalah contoh dari reksadana indeks. Untuk expense ratio itu 1,59%. 1,59%. Bandingkan dengan misal di reksadana saham, misal di Sukor Invest Maxifund atau di Dana Reksa Mawar Konsumer 10, itu menyentuh 3,6 sampai 5%. Jadi seperti itu. Bisa dibandingkan juga untuk produk Batavia Dana Saham Syariah 4,42, sedangkan untuk yang indeks Average IDX30 1,89. Jadi seperti itu untuk perbandingan manajemen fee atau expense ratio, jadi reksadana saham dengan reksadana indeks. Kemudian saya akan tampilkan data-data dari produk yang saya beli, yaitu yang pertama dari produk Dana Reksa Indeks Syariah. Kita bisa klik di sini. Ini adalah grafik dari 1 tahun terakhir dari produk Dana Reksa Indeks Syariah. Jadi saya akan tampilkan 3 tahun terakhir. Jadi setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini, kita bisa lihat grafiknya turun sangat signifikan. Ini diakibatkan dari pasar saham yang turun karena terdampak dari pandemi COVID-19, seperti itu. Ini untuk expense ratio 1,98, total AUM 32,62 triliun. Jadi ini adalah dana yang dikelola dari produk Dana Reksa Indeks Syariah itu 32,62 miliar, seperti itu. Ini adalah produk dengan tingkat resiko tinggi dengan minimal pembelian yang ada di bawah ini 100.000 untuk biaya pembelian gratis dan juga biaya penjualan gratis. Untuk melihat alokasi aset, kita bisa langsung di sini. Kita bisa tahu untuk saham syariah ini, karena indeks syariah itu 98,37% dan juga ada di pasar uang syariah 1,63%. Terus kemudian kita juga bisa mengetahui top holding dari Dana Reksa Indeks Syariah ini, yaitu dari PT Chandra Asri Petrochemical, PT Telekomunikasi Indonesia, United Tractor, Barito Pacific, Charon Bokpan, Unilever, Kalbe Pharma, Indofood CBP, dan Astra Internasional. Jadi misal kalian ingin mengetahui lebih lanjut, kalian bisa cek di fun fact sheet. Kalau misalkan ingin lebih detail lagi sampai ke laporan keuangan dari Dana Reksa Indeks Syariah, kalian bisa ceknya di prospektus.
Terus kemudian saya akan tampilkan dari produk yang satunya, yaitu BNI AM Index IDX30. Kita klik di sini. Jadi seperti ini, untuk sama seperti tadi, setelah terjadi pandemi, ini grafiknya turun sangat signifikan seperti itu. Untuk expand ratio 1,59 dan total AUM ini lebih besar dari dana reksa indeks syariah 658 miliar. Jadi lumayan banyak orang yang menempatkan dananya di BNI AM Index IDX30 seperti itu. Untuk minimal pembelian 10.000 dengan biaya pembelian gratis, penjualan juga gratis. Untuk alokasi aset bisa dilihat di sini, kas dan deposito itu 1%, sedangkan di saham itu 99%. Dan ini adalah top holdingnya. Kita bisa lihat ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal di Indonesia, misal Astra Internasional, Bank Sentral Asia, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Charon Popan, Kalbe Pharma, Telkom, United Tractor, dan Unilever. Sama seperti tadi, kalau kalian ingin mengetahui secara detail, kalian bisa ceknya di fund fact sheet dan prospektus yang ada di bawah. Seperti ini untuk detail dari produk BNI AM Index IDX30. Kemudian saya akan tampilkan hasil investasi saya. Jadi kita langsung masuk ke bagian portofolio dan dana pensiun. Kemudian kita pilih yang saham ini, kita klik. Nah seperti ini, keuntungan yang saya dapat itu kalau di BNI AM itu 22.000. Jadi saya berinvestasi 190.000 dan mendapatkan keuntungan 22.000. Sedangkan untuk di dana reksa indeks syariah saya berinvestasi 200.000 dan mendapatkan keuntungan 8.400 seperti itu. Jadi kalau misal di total itu saya sudah mendapatkan keuntungan 30.500. Nah, kalau misal dipersenkan 7,83 dan saya sudah berinvestasi sekitar 3-4 bulan.